Oke, ya, selamat datang di perkuliahan jaringan komunikasi dan data. Modul ini merupakan lanjutan dari modul sebelumnya. Modul sebelumnya kita sudah mencoba untuk membahas mengenai secara umum network layer. Pada modul ini kita akan mencoba untuk mendalami sedikit mengenai IP addressing. Oke, jadi di sini yang akan kita pelajari adalah Internet Protocol, ya, ada datagram formatnya, ada IP4 addressing di sini. Oke, di sini kalau kita lihat, ya, ada beberapa algoritma di dalam network layer. Jadi untuk memforward paket tersebut, ya, algoritma di dalam network layer atau bisa kita bilang algoritma di dalam routernya, ya, itu ada beberapa. Jadi untuk memilih path atau jalan, ya, itu ada beberapa algoritma di sini, namanya ada routing information protocol, ada open source path, ya, dan ada BGP. Ini beberapa algoritma yang nanti kita akan pelajari secara khusus, ya, bagaimana mekanisme kita memforward dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lalu ada juga di sini ada namanya IP protokol yang digunakan untuk addressing, datagram format, dan packet handling. Nah, di sini juga ada namanya ICMP untuk error reporting. Oke, di sini kalau kita lihat di dalam satu paket, nah ini adalah paketnya, misalnya paket-paket IP datagram format, ya. Di sini ada paketan kita, paket TCP atau paket UDP yang kita pelajari di transport layer. Nah, di sini dibungkus apa yang sudah kita bungkus tadi di dalam TCP dan UDP itu dibungkus dalam paket lagi di sini, namanya paket IP datagram format, di mana di dalamnya ada length-nya berapa, terus ada time to live, ada 32 bit source IP address, ya. 32 bit itu tadi, ya, ada ini ya, ini 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit, ya, itu adalah 32 bit. Ini ada sender, ada juga receiver, ya. Lalu di bawahnya di sini ada namanya TCP atau UDP. Jadi data dalam bentuk TCP atau UDP yang mau kita kirim ada di dalam sini. Oke, kalau kita lihat type of data, ya, total datagram. Di sini juga ada besar datagramnya berapa, size-nya, timestamp. Nah, di sini paket itu ada namanya max transfer size unit, ya, atau MTU. Nah, di sini kita punya batasan, ya, untuk setiap MTU itu. Jadi kita nggak bisa ngirimin langsung semua datanya gitu. Biasanya kita memang dicang, ya, dicang atau dibagi-bagi, ya. Jadi di sini namanya adalah fragmented, ya, atau bisa dibilang dicacah gitu datanya ketika dikirimkan. Lalu di tempat receivernya dia akan di reassemble atau digabung menjadi satu, ya. Nah, headernya di sini berusaha untuk mengetahui dan mengidentifikasi order terhadap fragmennya tersebut. Jadi order dari fragmennya itu bisa dirakit ulang lagi di dalam receiver. Jadi pada prinsipnya ketika paket ini jalan dari source, ya, jadi kalau dari source di sini, terus misalnya ini ada router, terus di sini sampai ke destination. Jadi ini server misalnya dari server, ya, paket itu misalnya tadi datanya ada segini, terus dibagi menjadi di fragmen, ya, dalam bentuk. Nanti sampai di sini itu dalam bentuk fragmen juga 3, 4, ya. Tapi nanti di reassemble, digabungkan jadi satu. Gitu. Analoginya seperti itu, ya. Jadi paketnya tadinya satu, terus dipecah atau dicacah, lalu
ketika sampai di komputer itu digabungkan kembali. Ya, contohnya kita punya 4000 byte datagram, max transfernya adalah 1500. Maka dia 3 kali jalan, ya. One large datagram, ya. ID-nya 1, fragmentation flag-nya 1, offset di sini 185 dan offset 370. Ya, jadi bisa kita ibaratkan di sini adalah fragmentasi pertama dengan size 1500, fragmentasi yang kedua size-nya 1500 juga, fragmentasi ketiga yaitu sisanya 1040. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada offsetnya, ya. Jadi offsetnya itu 1480 ya dibagi dengan 8. Ya, jadi 1480 dibagi dengan 8. Karena kan 20 byte-nya itu kalau nggak salah digunakan di sini ya. Jadi ada 20 byte untuk bagian ini. Ada overhead di sini ya sekitar 20 byte. Ya, dari IP-nya. Jadi kenapa yang kita lihat di sini 1480 di dalam data field-nya ya. Di sini juga sama 1480 dibagi 8. Jadi yang di dalam sini ada 20 byte-nya itu digunakan untuk header-nya. Ya, jadi kenapa perlu header? Untuk mengidentifikasi tadi. Ya, sebenarnya mirip seperti analogi ketika kita kirim barang. Sebenarnya berat barang kita akan bertambah nggak? Akan bertambah dengan bungkusan-bungkusan tambahan. Tapi kan nggak tapi memang kalau di network kan otomatis byte-nya harus ditambah di dalam situ. Jadi di sini ada 20 byte yang digunakan untuk sebagai header IP-nya. Gitu. Makanya dihitungnya di sini 1480 bukan langsung 1500. Ya, jadi itu bungkusan-bungkusan itu juga mempengaruhi size dari sebuah paket. Ya, jadi ada bungkusan-bungkusan tambahan. Makin banyak bungkusannya, otomatis paket tersebut makin berat. Gitu. Oke, berikutnya adalah mengenai IP addressing. Ya, struktur dari IP address adalah yang sering kita lihat adalah seperti ini. 192.168.1.5 yang merupakan ini salah satu dari IP lokal, ya, atau IP yang kita gunakan di jaringan kita sendiri. Baik itu kalau kita pakai WiFi atau kita pakai jaringan rumah. Ya, jadi representasi dari sebuah IP address itu adalah sebuah bilangan di sini, bilangan yang merupakan direpresentasikan dalam bentuk numerik yang ini. Ya. Namun sebenarnya dia adalah binary representasinya. Ya, seperti kita tahu bahwa binary ini akan diidentifikasi sama router, dia akan di forward ke bagian mana. Ya. Jadi dalam bentuk 8 bit. Ya, 8 bit binary. Ya, kalian juga sudah pernah belajar juga bagaimana cara mengkonversi dari 8 bit ini ke dalam numerik ya atau ke desimal. Kayak ini 0,0000001 ya, berarti dia 1. 0,0001010 ya, 10 di sini adalah 8, yang ini adalah 2, berarti dia 10. Terus yang ini juga sama cara penghitungannya, cara penghitungan binary. Oke, mungkin untuk bagian cara menghitung dari octet ke binary, kalian juga sudah belajar dan sudah tahu bagaimana cara melakukannya. Ya, jadi ini adalah representasinya ya, 8 bit, ada 8 bit. 8 bit di sini, 8 bit di sini, 8 bit di sini, 8 bit di sini di group together atau di grup bersamaan jadi 32 bit. Susunan ini terdiri dari 2 bagian ya. Yang pertama adalah network. Yang kedua adalah host. Jadi ini adalah merepresentasikan networknya, di sini merepresentasikan hostnya. Proporsinya apakah 16 bit 16 bit? Ya. Tidak harus 16 bit, proporsinya misalnya nanti bisa
24 bit, 8 bit, 27 bit, 8 bit, ya. Asal juga ininya tetap 32. Ya, tapi proporsinya di sini adalah proporsi network dan ada proporsi host. Proporsi host ini adalah proporsi yang bisa kita gunakan untuk memberikan IP address ke dalam device-device kita. Misalnya ini ada komputer, itu bisa kita kasih IP hostnya. Sedangkan network digunakan untuk identifier networknya. Oke, ini adalah konversi dari binary ke dalam desimal. Ya. Oke, ya mulai dari yang most significant bitnya kali significant bitnya. Oke, jadi saya mungkin tidak membahas itu lebih dalam lagi karena prerequisite kita kalian sudah bisa melakukan konversi bit ya dengan mudah. Ya, jadi adalah network. Ada beberapa komponen di sini, ada namanya network address, ada namanya broadcast address, ada juga yang namanya host address ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini broadcast address nanti merepresentasikan broadcast addressnya. Network address ini tidak bisa digunakan oleh host, dia hanya bisa digunakan sebagai network address ya. Jadi dia tidak bisa ada device gitu yang punya IP addressnya adalah IP network address, nggak bisa. Jadi dia hanya berfungsi sebagai identifier, sebagai network. Sedangkan kalau kita punya di sini punya HP atau punya komputer, itu nanti yang kita dapat adalah host address-nya. Oke, jadi range biasanya host address itu adalah 0000 sampai 223, 255, 255, 255, 255. Terus multicast address 224 sampai 239, 255, 255, 255. Experimental address itu 240 sampai ke 255, 255, 255, 254 ya untuk experimentation. Nah, biasanya ini adalah beberapa IP yang ada di ini ya, yang kita pakai sekarang ini. Jadi ibaratnya di sini ada IP address kelas ya. Jadi ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, dan ada kelas D. Ya, jadi yang tadi multi class dan eksperimental itu yang 224 sampai 240 yang sebelumnya ini. Ya. Yang digunakan untuk eksperimental. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada IP kelas A, ada IP kelas B, IP kelas C, IP kelas D, dan IP kelas E. Di sini mulai dari 1 sampai 127. Kalian bisa coba cari IP address dari IP public dari komputer kalian ya. Kalian bisa cari who is my IP atau apa gitu yang akan mengidentifikasi IP public dari ISP kalian gitu. Ya mungkin kalian di rumah itu hanya pakai IP lokal ya. IP lokal, tapi ketika kalian mau ke internet, kalian butuh IP public. Nah, IP public dari ISP kalian lah yang akan berperan di sana. Biasanya kalau Telkom atau IndiHome pakainya 125 titik sekian. Gitu. Ya, ini adalah IP publicnya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini 1 sampai 127 ya. Di sini kelihatan bahwa network yang digunakan ya ini ada N. N itu adalah network, H itu adalah host. Jadi dia punya network address-nya adalah N-nya, network-nya, sedangkan host yang bisa dimiliki adalah 24 bit ke belakang. Ya bayangkan 24 bit itu bisa untuk berapa host ya. Jadi karena ada 24 bit ke belakang ya, karena masing-masing ini 8 bit. Lalu jika yang dipakai adalah 126, 191 sampai 191, di sini networknya di sini kalau kita lihat ada porsi networknya untuk 2 segmen,
dan hostnya 2 segmen. Mungkin hostnya akan lebih sedikit di sini. Biasanya ini dimiliki oleh ISP besar. Ya, jadi internet service provider biasanya punya satu IP public atau beberapa IP public yang digunakan untuk melayani customer-nya. Terus yang C ini networknya banyak, tapi di sini bisa dibilang proporsi networknya ada 3 dan hostnya cuman sedikit, tidak terlalu besar. Jadi host yang bisa oleh IP yang kelas A itu bisa sekitar 16 juta host yang bisa terkoneksi, sedangkan networknya hanya 128, yaitu kan bagian depannya. Ini networknya di sini untuk yang kelas B itu bisa 16.384, hostnya bisa sekitar 65.000. Untuk yang kelas C di sini ya networknya ada 2 juta ya, dan hostnya per network itu bisa 254 ya, memang kecil. Ini biasanya ya kita pakai untuk rumahan ya, karena kita cuma dikasih misalnya satu network ya, satu network dan hostnya bisa 200-an gitu. Tapi kalau yang atas-atas ini kelas A, B, C itu sudah dimiliki oleh ISP besar ya. Karena dia punya jumlah network yang lumayan ya, juga sudah punya jumlah network. Misalnya dia dikasih satu network, tapi dia bisa punya host yang banyak di sana. Ya. Hostnya public lagi. Jadi itu ya salah satu ini bisnis sih, ladang bisnis juga. Kalau kita bisa memiliki IP public atau punya privilege yang lebih, ya kalau kita punya IP public. Oke, di sini ada namanya subnetting, yaitu membagi antara network dan host. Ya, tadi kan ada N sama host, bagaimana kita bisa membagi network dan host secara proporsional sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kita bisa fleksibel, kita dapat secara efisien menggunakan network address, karena kan ada kemungkinan nanti network address itu nggak cukup lagi, karena makin banyak peralatan-peralatan yang terkoneksi ke jaringan internet. Ya, jika kita menggunakan tanpa subnetting, ya kalau kita lihat di sini, ya semua internet akan bergantung kepada satu subnet saja, ya. Jadi bisa dibilang seluruh network cuma punya satu jaringan saja. Ya, otomatis lama kelamaan itu bisa cepat full, ya, atau identifier, kan IP ini sebagai identifier ya. Identifier itu kan harus unik. Nah, resource-nya terbatas kalau kita hanya, atau bilangannya terbatas kalau kita hanya menggunakan entire network saja. Ya, makanya ada yang namanya subnetting di sini. Ya, jadi dibagi ke dalam beberapa sub network. Ya, dari site misalnya di sini 141, 14 dan 00. Ya, jadi kalau kita pakai ini ya mungkin kita dapat host banyak, tapi lama kelamaan host tersebut akan terisi gitu. Jadi terisi ini artinya kan lama kelamaan bahwa jumlah host itu akan bertambah secara terus menerus ya, otomatis lama kelamaan akan terisi. Jadi untuk menanggulanginya adalah dengan cara membagi ini menjadi beberapa subnet ya. Jadi ada beberapa subnet di sini yang merefleksikan sebenarnya dia networknya tetap sama ya. Jadi dia yang tadinya 14.0 dibagi di sini ada 14.2, ada 14.7, ada 14.22 di sini. Ya, jadi masing-masing ini memiliki proporsi yang berbeda-beda. Ya, misalnya hostnya di sini nggak butuh banyak, ya, makanya dikasih subnetnya kecil. Di sini hostnya butuh banyak, dikasih subnetnya agak besar. Itulah gunanya yang namanya subnetting. Ya, kita bisa membagi proporsi sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya fakultas ilmu komputer, ada fakultas ilmu sosial, dan ada fakultas ilmu budaya, dan ada fakultas teknik. Misalnya IP yang dibutuhkan fakultas teknik itu misalnya 500 IP public misalnya, yang dibutuhkan oleh Fasilkom misalnya 100 saja.
Nah, dengan subnetting ini kita bisa membagi proporsi itu menjadi lebih tepat. Ya, artinya semuanya tidak menggunakan satu network, tapi masing-masing diberikan network sesuai dengan kebutuhan. Ada dua jenis, yaitu static subnetting yang membagi secara rata, ada juga yang namanya variable length subnet mask atau VLSM yang secara fleksibel menggunakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, seperti kita tahu bahwa IP address terdiri dari network ya dan host. Oke, kita punya dua hal ini. Oke, jadi kalau kita lihat di sini static subnetting ya, jadi proporsi dari host ya digunakan sebagai subnetwork. Jadi nanti ada networknya di sini ya, lalu ada subnetnya di sini, terus ada hostnya di sini. Ya. Nah, jadi di sini biasanya digantikan dengan subnet ID. Gitu. Yang tadinya IP address-nya 132.2410.0 gitu, nanti di sini subnetnya dia subnet ke berapa, ID ke berapa, mulai subnetnya. Dan nanti ada identifier yang di sini. Ya, subnet ke berapa, terus di sini ini menjadi semacam network hostnya, subnet ID nggak bisa kita masukkan komputer juga, jadi nanti di belakang ini adalah host ID-nya. Itu sekilas gambaran mengenai subnetting. Oke, mungkin untuk pembahasan mengenai subnetting nanti kita akan lanjutkan ke modul berikutnya. Untuk modul ini kita sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.